Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali di masjid ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Nahwu dan Sharaf, insyaallah. Insyaallah taala kitab Nahwu yang akan kita pakai sebagaimana yang sudah ada di hadapan antum sekalian. Kalau versi Arabnya judulnya itu adalah Al-Muyassar fi ilmi an-nahwi. Jadi kalau secara bahasa Arabnya namanya Al-Muyassar fi ilmi nahwi. Al-Muyassar itu artinya adalah sesuatu yang telah dipermudah tentang ilmu nahwu. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang tertera di hadapan kita ini, judulnya adalah ilmu nahwu praktis. Sistem belajar berapa itu? 40 jam. Gitu ya. Jadi Al-Muyassar itu adalah ilmu nahwu yang telah dikemas oleh beliau ya dengan kemasan yang praktis. Sehingga tujuan beliau membuat kitab tersebut adalah agar kita bisa mengerti tentang ilmu nahwu maupun ilmu sharf dengan sesuatu yang paling mudah, sehingga kita tidak merasa kesusahan. Bahkan beliau penulis sendiri menginginkan dan berharap orang yang hanya membaca kitab tersebut tanpa harus privat secara khusus bisa memahami ilmu nahwu itu sendiri. Baik, dan sistemnya di sini nanti kita ada minta mungkin salah satu dari jenengan yang baca, kemudian setelah itu nanti saya suruh berhenti dan saya jelaskan apa yang dimaukan. Baik. Dan cetakan yang ada di hadapan jenengan ini semua adalah cetakan atau edisi revisi dari beberapa cetakan-cetakan yang sudah pernah terbit. Baik, coba dibuka pengantar edisi revisi. Ada di depan? Pengantar edisi revisi. Ada di depan? Kata pengantar aja, Ustaz. Kata pengantar, yang revisi nggak ada ya? Nggak ada. Jadi kata pengantar cetakan yang jenengan jadi masih yang lama. Pertama gitu ya. Ya sudah, kata pengantar saja ya. Kenapa Pak? Cetakan terbaru apa itu Pak? 2025. Nah, edisi revisi. Malah sampai lebih baru Pak ya. 2025 ya, Masya Allah. Punya saya ini yang ada depan saya 2021. Yang punya Pak Anto berapa Pak? 2004. Jadi lebih lama lagi. Gitu ya. Kalau kata pengantar semua sama? Kata pengantar ada di awal? Ada semua ya? Kata pengantar Garut tanggal berapa?
2004 sama ya. Baik. Jadi kita baca kata pengantar dari beliau. Monggo Pak Hardi dibaca edisi revisi nggih. Kata pengantar monggo. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab dan telah memberikan kemudahan dalam mempelajarinya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah Rasulullah yang telah diutus dengan membawa ajaran dan pedoman untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Terus Wabadu, sebagai umat Islam, kita dituntut untuk bisa mengkaji dan mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dua sumber utama ajaran Islam yang harus kita pegang teguh. jelas ya kata beliau, kita sebagai umat Islam itu dituntut untuk bisa Pak, mengkaji, mempelajari Al-Quran wa Sunnah. Yang mana keduanya adalah sumber utama ajaran agama Islam. Yang mana kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan agama Islam tersebut. Lanjut. Tentunya kita tidak mungkin memahami kedua sumber itu kecuali setelah mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab. Baik, kata beliau, tentunya kita tidak mungkin bisa memahami kedua sumber tersebut, yaitu tidak bisa memahami Al-Quran, demikian pula tidak bisa memahami apa? As-Sunnah, kecuali setelah mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab. Gitu ya, kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya gampangnya gini lah, misalkan ada koran dengan bahasa Inggris misalkan. Kita tidak bisa akan mengambil manfaat dari koran tersebut atau majalah tersebut, melainkan kita harus paham apa? Bahasa Inggrisnya Pak. Ya kan Inggris. Atau yang semisalnya kita contoh misalkan, ya rambu-rambu lalu lintas misalkan, ya kalau kita tidak paham tentang maksud dari rambu-rambu tersebut, kita tidak bisa memahami fungsi dari rambu-rambu tersebut. Ada marka yang terus bersambung, ada marka yang terputus-putus. Ya, itu semua tidak lain adalah apa? Memang sudah diatur sedemikian rupa agar kita bisa memahami lalu lintas. Ya, demikian pula di dalam bahasa Arab ini atau di dalam agama kita ini Allah menetapkan Al-Quran dan Sunnah sebagai apa? Pedoman umat Islam. Nah, yang mana Al-Quran pakai bahasa Arab, hadis juga pakai bahasa Arab. Lah nggak mungkin kita bisa memahami Al-Quran wa Sunnah kecuali apa? Harus memahami kaidah-kaidah bahasa Arab. Maka di atas di awal belum mengatakan sebagai umat Islam kita dituntut. Kenapa dituntut? Karena pedoman kitab kaum muslimin pakai bahasa Arab. Itu ya, pakai bahasa Arab. Bahkan ada cerita orang non muslim mereka masuk ke dalam Islam untuk merusak agama Islam. Dan setelah mereka masuk agama Islam, mereka paham bahwasanya sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Sehingga akhirnya mereka berupaya untuk menghancurkan Al-Quran wa Sunnah dengan memahami dan mempelajari bahasa Arabnya. Dipelajari bahasa Arabnya untuk bisa menghancurkan Al-Quran wa Sunnah. Tapi kehendak Allah berkata lain. Bukan malah menghancurkan, tapi malah mereka membantu kaum muslimin. Buatan mereka malah membantu ya kaum muslimin. Ada sebuah kitab bahasa Arab, kitab dibuat bahasa Arab dan kaidah-kaidah nahwu. Yang mana kitab tersebut asal muasalnya dibuat sama mereka untuk menghancurkan Islam. Jadi mereka pelajari dulu, supaya mereka bisa merusak. Dibuat sama mereka buku-bukunya untuk bisa menghancurkan, tapi nggak bisa dihancurkan. Buatan mereka malah dipakai oleh kaum muslim. Kan gitu ya. Sama seperti misalkan kita mau merusakkan sebuah program. Paling tidak dipelajari dulu programnya gini, di mana celahnya, di situ baru kita serang, kan begitu? Sama. Lah, makanya umat Islam amat sangat dituntut sekali untuk mempelajari bahasa Arab. Kenapa? Karena sumbernya dari Al-Quran wa Sunnah. Ya, sumbernya dari Al-Quran wa Sunnah. Maka
harus benar-benar mempelajari Al-Quran wa Sunnah, dan nggak mungkin bisa memahaminya kecuali dengan mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Maka dari sini kita niatkan lagi sebenar-benarnya, tujuan kita adalah untuk bisa memahami Al-Quran wa Sunnah. Adapun bisa baca kitab itu bonus, ya bonus. Karena kalau tujuannya baca kitab kok nggak bisa, stres nanti. Iya. Jadi tujuannya adalah apa? Supaya bisa memahami Al-Quran wa Sunnah. Lanjut. Khususnya ilmu nahwu dan ilmu sorof. Tuh, khususnya ilmu nahwu dan ilmu sorof. Karena ilmu kaidah-kaidah bahasa Arab itu kalau secara total semuanya dipelajari ada 12 cabang ilmu. Ya, ada 12 cabang ilmu. Enggak tanggung-tanggung, Mbak. Banyak. Ya, ada ilmu nahwu, ada ilmu sorof, nanti ada ilmu balaghah, kemudian ada ilmu-ilmu yang lain. Ya, macam-macam ilmunya. Ya, ilmu bahasa Arab itu ada 12 macam. Ya. Bahkan ilmu untuk menjadi sastrawan Arab juga ada. Ya, 12. Tapi yang paling terpenting dari semua itu adalah nahwu sorof. Nahwu sorof bingung. Ya udah, ya, nah, terus, Karena keduanya merupakan kunci dalam mempelajari Al-Quran. nah, gitu, kunci ini. Bahkan ada perkataan Imam Syafi'i begini, man tabahhara fi ilmin nahwu, ya, barang siapa yang mereka menguasai ilmu nahwu, maka akan mudah baginya semua ilmu, ya. Jadi kalau dia paham ilmu nahwu, paham ilmu sorof, semua ilmu-ilmu yang lain jadi mudah. Kenapa? Ya antum misalkan belajar akidah. Dalilnya pakai apa? Bahasa Arab. Kitabnya ulama juga pakai bahasa Arab. Gitu ya. Cuman terkadang kita ini mentalnya apa? Kalau dulu zaman kami belajar itu ya, antum mentalnya mental kerupuk, kena angin sedikit sudah apa? Melempem gitu. Gitu, masya Allah dulu ya, belajar begitu, masya Allah. Ada juga teman dulu itu sudah pingin nikah banget, gitu ya. Tanya sama ustadznya, antum paham nggak mubtada khobar? Nggak paham, Ustaz. Mubtada khobar aja nggak paham, mau menikah, nggak jadi dia. Ya jadi nikah karena belum paham mubtada khobar, gitu ya. Antum semua kan sudah paham mubtada khobar toh, jadi aman, sudah aman sudah. Lanjut, Pak. Ketika hendak mempelajari ilmu nahwu dan ilmu sorof, kebanyakan umat Islam masih mempunyai pandangan Baik, di sini beliau mulai sedikit kritis kepada kita selaku umat Islam. Jadi ketika kita ingin belajar, ayo belajar nahwu, belajar sorof, mulai gitu. Memiliki pandangan-pandangan yang keliru. Dan ternyata ini beliau sudah rasakan. Ya, apa itu? Coba lihat. bahwa belajar ilmu nahwu dan ilmu sorof itu susah. Nah, belajar ilmu nahwu dan ilmu sorof susah. Coba sekarang tanya, susah atau enggak belajar nahwu sorof? Susah. Ya, susah. Jadi gini, sebenarnya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini awalnya semua susah. Nggak ada yang mudah, langsung nggak ada. Semuanya susah. Nggak usah jauh-jauh lah. Ya, kita punya anak misalkan. Anak tersebut mau merangkak, nggak usah merangkak lah. Membalikkan badan. Ya, itu terkadang pertama butuh apa? Susah. Perjuangan. Tapi mereka putus asa nggak? Enggak. Kalau putus asa mereka kayaknya telentang aja nggak bakal. Mereka nggak putus asa, mereka tetap berusaha sehingga akhirnya bisa melumah. Setelah melumah apa? Berubah menjadi apa? Ya, mulai merangkak mulai ya duduk, nanti mulai berdiri sedikit-sedikit. Kemudian setelah itu mulai jalan selangkah dua langkah, mesti jatuh. Mesti susah. Lah, pandangan keliru ini tertanam di benaknya kaum muslimin susah. Sehingga akhirnya apa? Nggak berani mencoba. Ya, nggak berani mencoba. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menggambarkan ilmu nahwu itu
Gambarannya itu seperti sebuah rumah, yang rumah tersebut pintunya itu dari baja, dari besi baja begitu. Pintunya, gerbangnya. Kesannya pertama kali memang apa? Pintunya ini, rumah ini bakal susah dimasuki, dibobol susah. Tapi kata beliau, kalau kita sudah masuk set dalam, ternyata tembok kanan kirinya semua gedek. Ya, oh gedek apa? Ya, dari bambu. Kapan ini? Kalau sudah mas. Memang kesan pertama itu menakutkan, horor gitu. Ayo belajar nahu sorok. Wah, susah itu. Sing dihani. Ya, padahal yang susah inilah memang kunci utama. Dan itu memang dilayangkan oleh orang-orang yang tidak suka ke dalam agama Islam dengan bayangan-bayangan seperti itu. Pokoknya menyeramkan. Ya, menyeramkan. Gitu ya. Apalagi dulu ketika kita mondok di Gresik itu, airnya payau, panas, ya mandi pun nggak seger, belajarnya bahasa Arab lagi. Itu komplit itu kayaknya tuh. Ya, nah, itu komplit dulu. Jadi ustadznya ngomong ke kita, ustadz itu nasihati pada kita. Beliau mengatakan orang yang berhasil benar-benar jantan. Gitu kata beliau. Kenapa? Kalau nggak jantan nggak bakal kuat. Kenapa? Sudah nahunya susah. Ya, tempatnya juga Pak tidak mendukung. Masya Allah. Nah kita di Sidoarjo aman sekarang, belajar ASEAN, kipas aman ini. Harusnya lebih apa? Semangat. Jadi kesan tersebut dihilangkan. Karena memang modal utama untuk bisa belajar bahasa Arab dan berhasil adalah mengatur mindset di benak kita. Itu pertama. Sebelum untuk belajar kaidah ini itu, mindsetnya dibenahi dulu, ya bahwasanya belajar bahasa Arab itu mudah, gitu loh, mudah. Walaupun dalam hati susah kok, nggak apa-apa, mulainya mudah dulu. Nah, kenapa? Karena kalau sudah kita katakan susah, biasanya secara tidak langsung akan memberikan sinyal kepada tubuh yang lain, anggota tubuh lain, untuk tidak berani maju. Apalagi kemarin pertemuan pertama, ternyata nahu itu kaidah-kaidah definisi model-model begini, boleh tambah horor ini. Ya, nah jangan, yakini mudah. Ya, mudah insya Allah. Lanjut Pak. Ulangi, ketika hendak mempelajari nahu. Ketika hendak mempelajari ilmu nahu dan ilmu sorof, kebanyakan umat Islam masih mempunyai pandangan keliru bahwa belajar ilmu nahu dan ilmu sorof itu susah. Bahkan dibutuhkan waktu yang relatif lama, seperti halnya di kalangan pesantren tradisional antara 10 hingga 15 tahun. Itu kesannya lama kok belajar nahu sorof itu bakal lama, nggak selesai. Nggak mondok nggak ngira iso. Ya ada kesan orang nggak mondok nggak bakal bisa belajar nahu sorof, gitu ya. Alhamdulillah kita punya teman-teman di Gresik itu, mereka rutin belajar nahu sorof. Kita datang ke sana setiap Senin itu. Alhamdulillah ya sekarang anak kasih kosongan gitu, harokati, bisa mereka harokati. I'rab ini sebagai apa, ini kalimatnya ini sebagai apa, sudah mulai bisa. Mereka juga sama pekerja seperti jenengan. Gitu ya. Bahkan mereka ada yang pulang kerja nggak pulang, mampir dulu ke masjid, belajar dulu, baru pulang. Itu setelah maghrib sampai isya, kemudian lanjut lagi isya sedikit 15 menit. Setelah itu baru pulang. Tapi mereka telaten, alhamdulillah bisa. Tapi ya sama aja, kembali kepada orangnya masing-masing. Dan ingat, penyakit di tengah jalannya adalah apa? Merasa saya bakal bukan susah, menyusahkan orang lain. Nah, itu penyakitnya. Merasa kalau saya tuh menghambat dan menyusahkan orang lain. Enggak, sebenarnya sama-sama susah semua. Cuman nggak ada yang ngomong gitu loh. Nggak ada yang ngomong. Ya, maka diusahakan ketika kita belajar nahu atau belajar sorof, jangan hanya dibuka seminggu sekali. Ya, kan sekarang sudah ada rekaman gitu kan ya. Ya pas nganggur-nganggur dengarkan aja. Dengarkan, sering dengarkan aja. Nah, mungkin lagi perjalanan mau kemana, mau kerja, dengarkan. Ya, nanti itu akan membantu kalau sering dengar.
Lama-lama kalau antum sering dengar, lama-lama kayak Al-Fatihah. Ya, semuanya di luar kepala, nggak ada yang masuk. Baik, lanjut Pak. Dalam buku ini, penulis mencoba menawarkan paket belajar ilmu nahwu secara efektif. Baik, beliau tawarkan kepada kita, Masya Allah. Masih ditawarkan ini, belum kita beli ini, masih ditawarin. Ya, nah belajar bahasa Arab atau ilmu nahwu secara efektif, gitu ya. Terus, efisien dan sistematis. oh, 3 langsung nonton dapatnya. Efektif, efisien, dan sistematis. Oh, Masya Allah. Jadi ini Pak, memang kita lihat orang-orang yang mereka membuat kitab-kitab nahwu, mereka tuh berupaya semaksimal mungkin gimana caranya baku nahwu itu mudah untuk dipahami. Ya, seperti kayak program-program nahwu sorof online, seperti program Bisa dan program yang lain. Anda lihat buku-bukunya, mereka berusaha membuat ilmu nahwu itu menjadi apa? Semudah mungkin. Ada yang dengan apa? Menggunakan kaidah nahwu tapi diselaraskan dengan bahasa Indonesia. Seperti subjek, kemudian predikat, kemudian objek, kemudian keterangan, itu diarahkan kepada bahasa Indonesia. Gitu ya. Tapi Anda ingatkan kembali, nggak ada sesuatu yang langsung mudah di awal, tuh nggak ada. Semuanya butuh proses, ya. Makanya ada pepatah Indonesia apa? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang, terus berenang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, mati. Masya Allah. Ya, hanya berapa jam Pak ini belajarnya kita? Hanya dalam 40 jam. 40 jam, Masya Allah. Ya, 40 jam. Gitu. Anda pernah diajak sama teman itu daurah kitab nahwu sorof itu berapa jam ya? 32 jam apa ya? Nggak sampai 40 jam. Tapi sistemnya daurah, dibawa ke suatu tempat itu, terus belajar nahwu sorof 1 nahwu selama apa? 1 hari full. Ya, selesai nggak? Selesai kitabnya. Ya, yang belajar selesai nggak? Enggak. Selesai juga. Selesai 3 hari, selesai dapat sertifikat. Gitu. Selesai. Cuman dari sisi kemampuan, ya masih apa? Tahap awal. Gitu ya, tahap awal. Di situ Anda lihat kayaknya nggak apa namanya, tidak efektif. Langsung 3 hari selesai. Enggak. Itu baru paling kenal kulitnya toh. 40 jam ini, ya 40 jam ini kan beliau rencanakan kalau bisa Pak 40 kali pertemuan selesai. Tapi kita nanti di sini bisa buat 40 tahun ya nggak apa-apa. Gitu ya. Saya lanjut Pak. Metode seperti ini sebelumnya pernah diujikan berkali-kali dalam berbagai kursus singkat ilmu nahwu dan alhamdulillah berhasil. Masya Allah, sudah berhasil nih. Dari tes sama belajar diuji. Jadi ini udah lulus ujian. Jadi antum masuk produk apa yang sudah teruji. Gitu lah. Lah, yang seperti ini, hal-hal yang seperti ini beliau sampaikan kepada kita. Bukan beliau ingin bersombong, bukan. Tapi beliau ingin memunculkan ya ke dalam hati kita bahwasanya hal tersebut tuh bisa diraih kok. Berhasil kok. Bukan sesuatu yang mustahil gitu loh. Bukan sesuatu mustahil, pasti bisa. Maka beliau apa? Ingatkan ini, beliau dengan efektif, sistematis, efisien dan semisalnya semua, ya ini adalah motivasi kepada kita bahwasanya apa? Bisa. Ya nggak ada yang nggak bisa di dunia ini. Bisa, semuanya bisa. Tinggal kita sendiri yakin bisa atau enggak. Ya kayak kita nahwu gampang lah. Kita belajar dulu jilid 1. Pertama kali belajar itu Masya Allah lihat kitabnya tebel itu. Ya, tapi alhamdulillah Pak, ya selesai. Ya bisa membuat kalimat ini itu sudah. Jadi insya Allah ini lebih mudah. Gitu ya. Maka nanti kalau misalkan ada yang merasa kesusahan atau misalnya bilang. Gitu ya. Jangan diempat sendiri. Nanti bisa utunan nanti ya. Lanjut. Pada awalnya buku ini bersumber dari buku yang telah tertulis susun dalam bahasa Arab, Al-Muyassar fi Ilmi Al-Nahwi. Ini asal muasalnya kitab namanya Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Yang bahasa Arab kemarin Bapak Anto kemarin, ya itu ini asal muasalnya dari sana.
Kapan dicetak itu, Pak? Semenjak pertama kali terbit pada tahun 1408 Hijriah atau 1987 Tuh, Masehi. 87 Masehi. Ya aku turun lahir nih. Ya, sampai sekarang itu Masya Allah terus dibuat sama beliau. Jadi sudah berkali-kali, bertahun-tahun. Ya, sudah bertahun-tahun. 30-an tahun sudah nih. Ya, 30-an tahun sampai sekarang. Terus buku tersebut telah mengalami lebih dari 150 kali cetak ulang. Oh, 150 kali. Ini menunjukkan bahwasannya banyak ya kaum muslimin yang sudah mulai tersadar dan sudah banyak pondok-pondok yang menggunakan kitabnya beliau sehingga akhirnya banyak yang berhasil. Lanjut. Selain dijadikan buku paket pelajaran ilmu nahwu di berbagai pesantren yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, bahkan Papua, buku tersebut dijadikan buku pedoman pada program belajar, yakni bahasa Arab dasar. Baik, jadikan program buku pedoman dalam program Badar, yaitu bahasa Arab dasar. Oleh siapa? Oleh para mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ya, oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM) dijadikan ya pedoman di sana. Jadi sampean kayak belajar anak kuliah juga Pak. Iya. Universitas Al-Huda gitu. Terus kesan mereka gimana? Kesan mereka belajar ilmu nahwu itu cukup dalam 3 minggu saja. Oh, 3 minggu aja Pak. Nggak suwi-suwi, 3 minggu aja kesannya nih. 3 minggu mari kok nggak teko maneh gitu. Masya Allah. Terus semoga dengan kehadiran buku ilmu nahwu praktis sistem belajar 40 jam dalam bahasa Indonesia ini menjadi bekal untuk memperoleh berbagai kemudahan dalam mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Masya Allah, itu tujuan beliau ya. Jadi supaya kita mendapat kemudahan dalam mempelajari Al-Quran wa Sunnah. Tapi walaupun seperti ini, apa kata beliau? Walaupun demikian, penulis menyadari masih banyak kekurangan serta keterbatasan dalam penyajian metode buku ini. Kritik, saran, serta koreksi sangat penulis harapkan untuk memperoleh sebuah kesempurnaan di masa depan kelak. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Baik ya, sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ditulis oleh Ustaz ya Zakaria yang kita dikenal dengan Ustaz Aceng rahimahullahu ta'ala. Ya. Ini sekilas tentang kitab yang akan kita pelajari. Kenapa kok dibaca bahasa pengantarnya? Karena ada pepatah mengatakan apa? Ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita tahu ini kitab ini dibuat kenapa, kemudian untuk apa, waalaikumsalam. Ya, kemudian tujuannya itu sudah beliau sebutkan di kata pengantar. Langsung saja kita masuk ke dalam kitabnya. Bab pertama. Daftar isi nggak usah dilihat biar nggak kaget. Lewati aja. Jangan dilihat daftar isinya. Langsung masuk dalam pembahasan al-harfu atau huruf. Sebelahnya Pak Tio, itu cetakan yang lama nggak ada Pak Tio? Ya. Langsung al-harfu. Sudah semua? Halaman berapa? Halaman 1. Ya kalau cetakan baru itu halaman 2. Kalau cetakan lama halaman 1. Pak Ahmad halaman berapa? 1 Pak ya? Oke. Sudah semua? Baik, jadi kita mulai masuk ya. Mulai masuk ke dalam pembahasan kitab Nahwu. Monggo Pak Tio. Yang keras Pak ya, biar yang lain dengar Pak. Jadi pembahasan pertama, beliau akan menjelaskan tentang huruf. Kalau dalam bahasa Arabnya al-harfu. Tapi kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya huruf. Jadi sebelum kita mempelajari tentang kaidah-kaidah nahwu, beliau ingin mengenalkan kepada kita tentang huruf. Kenapa? Karena nanti contoh-contoh yang ada di dalam kaidah-kaidah bahasa Arab semuanya tersusun dari huruf. Ya, tersusun dari huruf. Jadi nanti
Kalau dalam bahasa Indonesia itu ya ada yang namanya huruf. Kemudian ketika huruf itu disusun akan menjadi kata. Kata disusun menjadi apa? Kalimat. Nah, beliau ingin memberikan kesan kepada kita seperti itu. Bahwasanya di dalam bahasa Arab juga ada yang namanya huruf. Lah, huruf itu kalau disusun nanti bisa menjadi kata. Kata disusun dengan kata yang lain akan menjadi kalimat. Cuman punya istilah-istilah sendiri. Karena kita belajar bahasa Arab, jadi nanti ada istilah-istilah sendiri dari beliau. Lanjut, Pak. Definisi huruf. Sekarang kita masuk ke dalam definisi huruf. Apa sih itu huruf? Merupakan bagian dari kata-kata. Taib, huruf jadi merupakan bagian dari kata-kata. Jadi misalkan kita membuat kata qalamun. Qalamun itu adalah sebuah kata yang tersusun dari beberapa huruf. Kan begitu? Jadi kalau gitu, huruf adalah susunan atau bagian dari kata, yaitu qaf, lam, mim. Itu huruf. Lanjut, Pak. Atau dengan istilah lain, kata adalah kumpulan dari huruf-huruf. Baik, jadi dengan istilah lain, kata itu adalah kumpulan dari huruf-huruf. Nggak mungkin menjadi kata kalau tidak ada huruf. Ya. Terus. Dalam bahasa Indonesia, harf dan huruf. Baik, jadi ini dua istilah. Antum pakai harf ya boleh, pakai huruf juga boleh. Kalau harf istilah Arabnya, kalau huruf istilah Indonesianya. Enak mana? Ya, huruf atau harf? Sama aja kata Mbak Anto, sama aja. Bebas, antum pakai huruf boleh. Kalau Anda biasanya pakai huruf. Ya, huruf karena lebih mudah di lisan, huruf gitu ya. Jadi sama aja, huruf. Contoh. Nah, ini ya, ba, ya, ta, fa, ha. Ini semuanya huruf. Ingat ya, huruf itu belum menjadi kata, belum memiliki arti. Jadi huruf itu adalah suatu sesuatu yang akan dibentuk untuk menjadi kata. Gitu ya, sesuatu yang akan dibentuk untuk menjadi sebuah kata. Terus Huruf-huruf ini belum mempunyai arti. Belum punya arti karena satuannya belum punya arti. Ba sendiri, ya, ta, fa itu belum ada artinya. Kapan ada arti? Kalau disusun. Ya, disusun. Coba Bu Sri, huruf itu disusun jadi kata jadi apa itu? Ba, ya, ta, fa, ha itu juga jadikan kata. Kira-kira jadi kalimat apa di situ? Pilih 1, 2 huruf atau 3 huruf jadi sebuah kata. Baitun. Nah, seperti itu. Jadi baitun. Itu kan kata. Ba, ya, ta digabung menjadi baitun. Bu Ajeng bisa buat yang lain selain baitun? Babun. Oh, nggak ada alif di situ. Apa? Apa, Bu? Maftuh. Apa itu? Pokoknya lah ya. Cuma sekitar huruf bingung juga buatnya apa ya. Bisa lagi misalkan hayyun. Ya, hay. Al-hay apa al-hay? Komplek. Oh, ya, kemarin itu kita lewati. Terus jumlah huruf dalam bahasa Arab ada 28 huruf. Ya, jumlah huruf dalam bahasa Arab ada 28 huruf. Ini ada perbedaan. Ada yang mengatakan 29, ada yang mengatakan 28. Terus disebut dengan istilah huruf hijaiyah. Kalau bahasa Arabnya hijaiyah, kalau Indonesianya alfabet. Ya, jadi di sini beliau ingin menggambarkan kepada kita bahwa istilah Arab Indonesia itu sebenarnya ada kesamaan, begitu loh. Cuman beda apa pengungkapan. Di dalam bahasa Arab ada yang namanya huruf hijaiyah, ya.
di dalam bahasa Indonesia ada namanya alfabet. Dan itu sama-sama huruf, begitu ya. Terus pembagian huruf. Sekarang kita masuk ke dalam pembagian huruf. Ini dalam bahasa Arab ya, pembagian huruf. Huruf terbagi kepada dua. Ingat, huruf terbagi dua. Dia dalam bahasa Arab, huruf itu cuma dua. Ya, huruf ada dua. Yang pertama namanya huruf hijai. Adalah huruf hijaiyah atau alfabet. Terus Disebut juga dengan huruf mabani. disebut juga dengan huruf mabani. Yaitu huruf yang bisa membentuk satu kata, contoh alif, ba, ta, ta. Terus Dua huruf ma'ani. Ma'ani adalah huruf-huruf yang telah mempunyai arti. Contoh wa dan au atau umma, kemudian mim dari tidak apabila. Huruf-huruf tersebut bisa disebut satu kalimat karena telah mempunyai arti. baik, perhatikan. Baik, perhatikan Pak menulis. Jadi kalau di dalam bahasa Arab, al-harfu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, harfun mabani. Ya, yang pertama namanya harfun mabani. Harfun mabani ini adalah artinya huruf yang digunakan untuk membangun kata. Harfun mabani adalah huruf yang digunakan untuk membangun kata. Makanya harfun mabani ini punya istilah lain dengan apa? Harfun hijaiyah. Ya, huruf hijaiyah. Jadi huruf hijaiyah ini diistilahkan di dalam bahasa Arab dengan harfun mabani. Kenapa? Karena huruf hijaiyah adalah huruf yang nantinya akan digunakan untuk membangun apa? Suatu kata. Contoh, kita punya kata ba, alif, ba. Jadi apa? Jadi babun. Ya, babun. Ya, ini terbentuk karena apa? Karena huruf hijaiyah ini. Sehingga huruf hijaiyah di dalam bahasa Arab diistilahkan dengan harfun mabani. Kenapa mabani? Karena memang hurufnya diperuntukkan untuk membangun kata. Untuk membangun kata. Ini namanya harfun mabani. Sampai sini bisa difahami? Baik ya. Yang nggak paham ngomong ya. Yang kedua ada lagi namanya harfun ma'ani. Yang kedua harfun ma'ani. Beda ya. Kalau di sini mabani, kalau di sini ma'ani. Harfun ma'ani adalah huruf yang memang sudah ada di dalam kalimat Arab dan dia sudah punya makna. Contoh seperti min. Huruf apa ini? Jer. Huruf jer. Punya makna enggak? Maka namanya huruf ma'ani. Ada lagi nanti ila. Huruf bukan ini? Jer. Huruf apa? Jer. Kalau dalam istilah namanya huruf ma'ani. Kemudian au. Apa artinya au? Atau. Kemudian ada lagi wa. Apa artinya wa? Dan. Lah, ini semua di dalam bahasa Arab ini dikenal dengan apa? Huruf ma'ani. Kenapa kok ma'ani? Karena dia datang sudah ada maknanya. Beda sama ini, satuannya tidak punya makna. Ya, satuannya tidak memiliki makna. Sehingga namanya bukan ma'ani, tapi namanya apa? Mabani. Gitu ya, perbedaannya hanya di sini. Mabani, ma'ani.
Mabani huruf yang digunakan untuk membangun, ma'ani huruf yang sudah punya makna. Baik. Bu Aisyah paham? Bu Lili? Kenapa dibilang satu? Sabar ya. Ini pertanyaan Bu Lili ini. Kenapa kok dibilang satu? Kok salah sih ngomong Mbak Ibu? Ini pertanyaan Bu Lili. Baca Pak Tio yang paling bawah. Ini untuk jawaban Bu Lili. Yang paling bawah Pak Tio. Huruf-huruf tersebut bisa disebut satu kalimat. Nah, bisa disebut satu kalimat. Disebut satu. Kenapa? Karena telah mempunyai arti. Karena sudah punya arti. Walaupun awalnya hamzah sama waw Bu ya. Cuman karena dia dengan satu paket sudah punya arti, maka dianggap satu huruf. Gitu maunya beliau. Karena sudah punya arti. Karena kalau sendiri-sendiri namanya ya huruf hijai. Sehingga tadi kita katakan au, ila, min. Walaupun dia dua huruf, tapi terhitung satu. Karena dengan itu dia punya makna atau punya arti. Gitu ya. Ada lagi? Bu Lili? Pak Ahmad? Baik, Masya Allah pertanyaannya bagus nih. Apakah huruf ma'ani terpaku hanya ini saja? Jawabannya tidak. Karena ini baru contoh. Kalau Anda sebutkan semua, Anda yang bingung nanti. Ya, jadi masih banyak. Ini hanya sekedar contoh. Beliau hanya sekedar ingin menyebutkan pada kita, kalau huruf tersebut diistilahkan huruf kok sudah punya arti, namanya huruf ma'ani. Adapun hurufnya banyak nanti. Ya lebih dari 28 nanti. Nanti dengan perjalanannya waktu kita akan semakin apa? Mengerti. Ya, semakin mengerti tentang apa namanya itu huruf-huruf ma'ani. Gitu ya. Terus Ummu Aira paham? Insya Allah paham atau insya Allah pusing? Kadang ada maksudnya. Kalau kita dulu belajar itu, insya Allahnya itu tahkikon atau ta'likon. Ada begitu. Kalau tahkikon itu insya Allah temenan. Insya Allah sudah yakin paham. Kalau ta'likon itu insya Allah yang masih gantung. Insya Allah kayaknya sih paham, tapi nggak paham. Itu namanya ta'likon. Lah, Bu Ayu gimana ini, paham beneran atau nggak paham? Berapa persen? Berapa? 30? 80? Lumayan lah ya. Bu Ajeng? Paham ya? Berapa persen Bu? 10? 10%? 90. Baik ya. Anda dulu punya guru bahasa Arab di Yaman. Itu guru mesti tanya berapa persen. Berapa persen pahamnya gitu kan. Kalau masih di bawah 50-60%, dijelaskan lagi dari awal. Dijelaskan lagi dari awal, dijelaskan bla 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 semua, dijelaskan lagi sampai santri yang tadi nggak paham sampai paham. Nah, kita punya teman satu orang itu, orang Indonesia. Ya. Dia itu paham gitu loh, tapi pas ditanya sama syekhnya, Kaifi Abdurrahman, paham? Naam ya Syekh. Kambil mi'ah. Kambil mi'ah itu berapa persen? Kambil mi'ah berapa persen? 50 takriban gitu. 50 baru 50. 50. Baik. Perhatikan papan tulis. Dijelaskan lagi bla 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 panjang lebar begitu kan? Ditanya lagi. Oke, fahim? Alhamdulillah Syekh. Kambil mi'ah. Sitin. Baru 60. Aduh, hari ini panjang kok, Masya Allah ini. Syekh ini cuma mesem aja. Ya, cuma mesem aja. Paham, jadi ulangi lagi paham. Cuma nambah 10% tok gitu. Masya Allah. Ya, tapi Masya Allah guru tersebut. Ya, Masya Allah.
Namanya beliau adalah Syekh Saleh Al-Faqih. Syekh Saleh Al-Faqih, Masya Allah. Ya, beberapa hari yang lalu ada dapat rekamannya beliau ceramah tentang masalah qalilan minasyu'ur ya ummat Muhammad. Ya, gitu. Apa itu judulnya? Ya, selain kali aja lah ya. Jangan sekarang. Tapi diulangi Pak Tio pembagian huruf. Pembagian huruf terbagi kepada dua. Ingat ya, huruf dalam bahasa Arab terbagi jadi dua. Yang pertama, Satu huruf hijai huruf hijai. adalah huruf hijaiyah atau alfabetik. Disebut juga dengan huruf mabani. Disebut juga dengan huruf mabani. Apa itu huruf mabani? Huruf yang bisa membentuk satu kata. Nah, huruf mabani adalah huruf yang bisa membentuk satu kata. Ingat ya, jadi dinamakan mabani karena dia digunakan untuk membuat kata. Gitu ya. Terus, Contoh alif ba ta ta. Nomor 2 huruf ma'ani yang kedua namanya huruf ma'ani. Terus, adalah huruf-huruf yang telah mempunyai arti. Contoh waw, seperti wa, dan au atau mm. kemudian mim dari tidak Nah, apabila. ini juga sebagai jawaban dari Pak Ahmad tadi. Di sini beliau tambah berapa, Pak? Ada summa, ada idza, gitu ya. Jadi menunjukkan bahwasanya huruf ma'ani tidak terbatas hanya 5. Gitu. Pak Prambudi, pripun, Pak? Huruf ma'ani jadi gini, Pak. Kalau antum nanti jenengan belajar bahasa Arab dan mereka istilahkan, oh ini huruf, gitu ya. Oh ini huruf, maka pasti dalam bahasa Arab yang dimaukan huruf ma'ani, bukan huruf mabani. Ya, sampai pernah lewat huruf jar? Huruf jar banyak apa? Itu semuanya huruf ma'ani. Ya, kenapa dikatakan ma'ani? Karena memang sudah ada artinya. Jadi nanti kalau kita masuk kaidah nahwu, ini kan baru pemanasan ini. Ya, kalau kita masuk kaidah nahwu, huruf yang dimaukan itu cuma satu, huruf ma'ani. Ya, loh terus kenapa kok disinggung huruf mabani? Karena untuk permulaan pengenalan bahwasanya huruf mabani adalah huruf yang digunakan untuk membuat kalimat Arab, itu aja. Nanti kalau masuk ke dalam kitab atau masuk ke dalam kaidah-kaidah nahwu, oh ini ada huruf atof, ada huruf jazm, ada huruf penasab, ada itu semua ma'ani semua. Ya, ada huruf jar itu ma'ani semua nanti. Dia nggak masuk apa mabani. Pokoknya kalau sampai pingin ngafal, selain huruf hijaiyah, huruf ma'ani. Dah selesai. Min, ini huruf. Misalnya min, huruf bukan? Huruf. Kalau ditanya huruf mabani atau ma'ani, pasti Mani. karena nggak ada huruf hijaiyah, min tuh nggak ada. Ya, maka maksudnya ma'ani. Gampang tuh, Pak? Gampang. Pas tepak gampang. Gitu, Masya Allah. Baik. Bu Sri, paham? Pak Anto? Paham, Pak nih? Saya tanya, Pak ya. Saya tanya kalau gitu, Pak. Siapa penulis kitab Muyassar, Pak? Waduh. Iya, Ustadz Aceh, Mbak ya. Ustadz Ahmad Zakaria gitu, Pak. Masya Allah, Pak ya. Masya Allah, Masya Allah. Baik, ada yang ditanyakan dulu? Nggak ada? Oke, Pak Tio dulu. Yang dicontohkan ini kan semua ada harokat. Maka kalau kita ketemu waw itu aja berarti Pasti bacanya wah. wah. Wah, gitu Pak ya. Baik, jadi ini pertanyaan Pak Tio kembali kepada pertanyaan harokat. Apakah setiap ketemu wa itu pasti harokatnya fathah? Pak jawab untuk saat ini seperti itu, Pak. Ya, untuk saat ini seperti itu dibaca wa. Gitu ya. Adapun untuk harokat nanti mau nggak mau sama seperti kita belajar dulu seluruh harus dihafal, gitu ya. Cuman selama ini wa ya wa. Ana belum pernah kalau sendirian ya. Kalau sendirian belum pernah dapatkan will. Ya. Wu itu kalau gabung sama yang lain bisa dia, tapi kalau sendirian seringnya wa, gitu ya. Tadi bubunya siapa? Huruf mabah
Huruf mabani. Huruf mabani itu adalah huruf yang digunakan untuk membangun kata dan awalnya tidak berharokat. Ya. Adapun harokat yang dikasih seperti a, ba, ta itu hanya sekedar untuk memudahkan membacanya. Gitu ya. Adapun asal muasal huruf mabani itu harokatnya tergantung katanya masing-masing, bisa a, i, u gitu ya. Babi, bu bisa. Bahkan bisa sukun. Jadi huruf mabani itu huruf hijaiyah yang memang asal muasalnya itu apa? Tidak ada harokatnya. Gitu loh. Adapun dikasih baca a, ba, ta itu hanya sekedar apa? Mempermudah. Gitu ya. Kalau semuanya a semua nggak jadi babun itu. Ya, nggak jadi babun. Jadinya apa? Baba. Gitu ya. Jadinya baba. Gitu, masya Allah. Ada lagi? Nggak ada. Baik, kalau nggak ada kita lanjut sorof. Nggak usah banyak-banyak, sedikit paham, alhamdulillah. Daripada sedikit nggak paham juga kan susah. Kita masuk sorof. Tapi kalau misalkan nanti ke depannya kok ternyata nahunya Ustaz kurang banyak ini, ngomong ya, kita tambahin. Kayaknya kurang banyak Ustaz ini nahunya ini. Atau sorofnya kurang lama Ustaz ini, kayaknya tambah seru ini. Monggo. Dikit-dikit. Ya. Dan insya Allah nanti setiap masuk, ya, Ana akan usahakan nanya materi yang kita sampaikan sebelumnya. Gitu ya. Yang nggak bisa jawab, ya sudah, mau gimana lagi? Berusaha ya dijawab. Kalau sama santri nggak bisa jawab, berdiri. Ya, kalau sama berdiri siswa nggak teko ya, susah. Tapi masya Allah. Pernah ada itu karena bilang ngomong bapak-bapak di Inggris itu, Pak kalau dihukum berdiri gimana? Saat tua-tua ngini, saat mau sudah ngomong ngatur, saat. Oke. Mana ini? Itu. Di kitab sorof ini yang ada di hadapan kita, nanti tasrifannya itu ada dua model. Tasrifannya ada dua model, ada yang namanya tasrif usul dan ada yang namanya tasrif lughawi. Ya, tasrif usul dan tasrif lughawi. Bisa dibuka langsung coba di halaman apa namanya ini 42. Di halaman 42. Jadi ada tasrif usul, ada tasrif lughawi. Selain yang usul itu semua masuk dalam istilah tasrif lughawi. Ya, tasrif usul dan tasrif lughawi. Monggo ditulis perbedaan tasrif usul dan tasrif lughawi. Bapak, tasrif itu kemarin kita sudah sebutkan, tasrif itu adalah perubahan satu bentuk kepada bentuk lain untuk menghasilkan makna yang beda. Gitu ya. Nama lain dari sorof, Pak. Ya, untuk kita sebutkan.
Sudah? Sudah Pak Anto? Sudah. Ya sudah, jadi nggak butuh Anda diktikan kan? Sudah. Baik. Yang pertama tasrif usul garis miring tasrif istilahi. Tasrif usul garis miring tasrif istilahi. Jadi ada terkadang di sebagian tempat atau sebagian kitab, ya, di sebagian kitab atau di sebagian tempat itu mengistilahkannya dengan usul, tapi sebagian lagi ada mengistilahkannya dengan apa? Istilahi. Maka di sini kita sebutkan jadi satu, biar nggak bingung. Tasrif istilahi atau tasrif lughawi adalah Anda pakai bahasa yang gampang ya. Tasrif usul garis miring tasrif istilahi adalah perubahan bentuk kata, perubahan bentuk kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain untuk menghasilkan makna yang berbeda-beda. Menghasilkan makna yang berbeda-beda. Sudah? Makna yang berbeda-beda. Jadi, sudah ya, Anda jelaskan dulu. Jadi tujuan dari tasrif istilahi atau tasrif usul adalah untuk merubah suatu kata kepada makna yang berbeda-beda. Ya, bermakna yang berbeda-beda. Supaya lebih jelas, perhatikan papan tulis. Ya, supaya lebih jelas, perhatikan papan tulis. Jadi kalau di dalam tasrif istilahi atau tasrif usul itu ada beberapa penamaan. Yang pertama, nanti bagian pertama, masih di bagian tadi ya, halaman 42 ya. Bagian yang pertama itu namanya nanti dikenal dengan al-fi'lu al-madhi. Yang pertama dikenal dengan fi'il madhi.
Yang kedua nanti, yang bagian kedua dikenal dengan Mudhari. al-fi'lu al-mudhari. Kemudian bagian yang ketiga namanya al-masdar. Ya. Kemudian bagian yang keempat, urutan yang keempat nanti namanya Fa'il. ismul Fa'il. fa'il. Nanti saya akan artikan satu persatu. Isim fa'il yang keempat nanti ada namanya Isim maf'ul. ismul maf'ul. Ya, isim fa'il, isim maf'ul. Terus apa lagi, Bu? Fi'il amr. Kemudian yang selanjutnya fi'il Amr. al-amr. Kemudian fi'il Nahi. an-nahi. Kemudian Isim zamani. isim Zamani. az-zaman plus al-makan. Terus lanjutnya lagi ismul Alat. alat. Ya, isim alat. Kemudian nanti ada lagi fi'il madhi. Maj'ul. Al-majhul fi'lul Mudhari. mudhari al-majhul. Ya, fi'il mudhari majhul. Ini dia. Semua perubahan-perubahannya yang lughawi. Yang usul. Ada fi'il madhi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat, fi'il madhi majhul, dan fi'il mudhari majhul. Ya, fi'il mudhari majhul. Sudah, fi'il mudhari majhul. Baik, untuk arti-artinya, untuk arti-arti yang di papan tulis tadi, kembali ke halaman 22. Oh, nyampur situ ya tulisan itu. Campur, nggak bisa dilihatnya, susah. Sudah, dengar penjelasan aja. Nanti baru ada nggak situ? Kelihatan nggak? Fi'il madhi itu di halaman 23. Di kata penerangan. Ada? Ada. Anda baca ya. Saya baca. Penerangan, ini keterangan dari beliau. Ini kan yang tasrif usul. Di halaman 22 paling bawah kan tasrif usul. Sekarang kita masuk di halaman yang 23. Penerangan, keterangan dari beliau. Dapat Pak Pramudi? Halaman 23. Paling atas, dari atas. Pak Ahmad? Bu Lili dapat? Baik, fi'il itu dinamakan fi'il madhi ma'ruf. Jadi yang pertama, yang kedua fi'il madhi ma'ruf. Artinya telah berbuat seseorang laki-laki. Wah, tambah bingung nanti malahan. An aja, pakai bahasa an aja. Tambah bingung nanti antum. Baik, pakai bahasa an aja. Baik. Jadi di sini kalau fi'il madhi itu maknanya fi'il kata kerja, madhi itu yang berarti apa? Telah lampau. Misalkan kita ambil contoh kataba.
jangan kataba. Yang ikut beliau di situ aja. Kita ambil contoh misalkan doroba. Doroba. Doroba ini artinya memukul. Kalau masuk fi'il madhi jadi artinya telah memukul. Kalau ini fi'il mudhari artinya sedang atau akan. Ya, sedang atau akan. Contohnya yadribu. Apa tadi niatnya? Memukul ya? Memukul. Jadi kalau yadribu sedang atau akan? Memukul. Memukul. Kalau masdar itu kata dasar. Kata dasar. Bentuknya dorban. Jadi kalau dorobat telah memukul, yadribu sedang atau akan memukul. Kalau dorban pukul. Ya, pukul. Nah, ini kata dasarnya itu masdar. Pukul. Kemudian kalau isim fa'il adalah isim fa'il itu artinya orang yang melakukan atau pelaku. Ya, diartikan pelaku. Jadi misalkan doribun. Artinya apa? Yang memukul. Artinya pakai yang. Doribun jadi yang memukul. Kalau isim maf'ul sasaran. Objek atau sasaran ya. Jadi apa? Madrubun. Kalau ini kan yang memukul, ini juga artinya yang dipukul. Madrub jadi yang di. Kalau ini kan yang Kalau ini yang dipukul, madrubun artinya yang dipukul. Kalau fil amar perintah. Contohnya idrib. Apa artinya jadi? Idrib pukul lah. Kalau ini fi'il nahi larangan. Ya, contohnya lah tadrib artinya jangan pukul. Isim zaman, isim itu artinya nama. Ya, zaman, waktu, makan, tempat. Jadi nama waktu atau nama tempat. Contohnya madribun. Ini sama bentuknya maka jadi satu. Madribun. Sini juga sama. Madribun. Ya, madribun. Waktu memukul, tempat pemukulan, gitu ya. Kalau isim alat, jadi nama alatnya. Nama alatnya. Madribun midrobun. Midrob jadi alat untuk memukul. Apa itu? Ya sembarang. Semua digunakan midrob. Misalkan tanya, aina midrob. Jadi mana alat untuk mukul? Kan begitu. Kalau dulu mungkin pas sekolah alat mukulnya kan penggaris. Ya, itu midrob. Kemudian kalau fi'il madhi, ini madhi tadi artinya apa? Telah. Kalau mudhari sedang. Bedanya kalau di majhul ini bedanya di sini nih. Kalau majhul artinya di. Kalau ini kan artinya telah Ya, telah sedang atau akan Kalau ini apa? Telah di. Jadi kasih contoh misalkan duriba. Jadi artinya apa? Telah dipukul. Yudrobu, sedang atau akan dipukul. Lah, ini namanya tasrif usul. Ya, karena tujuan dari perubahan-perubahan ini adalah untuk
mendapatkan makna yang berbeda-beda. Makna yang berbeda-beda dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Ya, dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 perubahan. Ini baru satu kata. Ya, baru satu kata. Pak Ardi bisa dibuatkan satu lembar panjang gitu Pak Ardi? Maksudnya di kertas nanti saya membuatkan di komputer satu ini kan panjang kertas ini. Nah, saya membuat semua nama ini secara urut 12, ya. Gitu ya. Ikutin urutan itu. Anda dulu punya tapi hilang. Anda pernah buat hilang. Gitu ya. Lah, supaya ngerti urut ini, urutannya kan campur nih atas bawah. Itu harusnya dia urut nyamping semua. Ya, harusnya nyamping semua. Nanti perbedaannya adalah, Pak, kalau ke samping itu namanya istilahi, kalau yang lugawi itu yang bawah nanti. Ya, cuman di sini beliau buat rata semua. Dibuat tabel Pak nanti. Nah, sampai di sini nanti, gitu kan? Gitu. 12 atas munculkan, nanti di sampingnya dibuat huwa sampai ananahnu samping sini. Ya, 14 ke bawah dibuat ananahnu. Nanti sampai kasih kosongan dulu aja, baru kita besok tulis satu per satu. Lah, di sini Anda inginkan dulu tasrif yang namanya tasrif usul itu adalah perubahan bentuk dari satu kata kepada kata yang lain menjadi 12 ini. Tujuannya adalah untuk menghasilkan makna yang diinginkan. Makna yang berbeda-beda. Misalkan kita kasih kataba. Kataba artinya apa? Kataba kok memukul. Menulis. Kalau masuk di fi'il madhi jadi telah. Nah, kalau masuk fi'il mudhari jadi sedang atau Menulis. akan menulis. Kalau master jadi apa? Tulis. Kalau isim fa'il jadi yang menulis. Isim maf'ul Yang ditulis. yang ditulis. Fi'il amr tulislah. Fi'il nahi Jangan tulis. isim zaman itu makan waktu menulis, tempat menulis. Makanya bahasa Arabnya meja apa? Maktabun. Tempat menulis, gitu ya. Kemudian kalau masuk isim alat jadi apa? Alat untuk menulis. Majhulnya jadi Ditulis. telah ditulis. Mudhari majhul Sedang ditulis. sedang atau akan ditulis. Dah, PR-nya ini dihafal. Ini nih, 12 istilah. 12 istilah yang dapat. Ini kan saya janjikan satu, Pak. 12. Ya, 12 dulu dihafal karena bakal perubahan-perubahan ini. Nanti bakal anak tanya. Ini kan sekedar contoh ya. Sekedar contoh, nanti setiap bentuk ada berubah-perubahannya. Maksudnya harokatnya nanti. Harokat-harokatnya berbeda-beda satu fiil dengan fiil yang lain. Tapi ketika masuk di posisi yang pertama, maka pasti artinya itu. Masuk posisi yang kedua pasti artinya gitu terus sampai akhir. Gitu ya. Ini perubahan apa? Secara usul. Ya, perubahan secara usul. Adapun yang lugawi menyusul. Ya, kalau sekarang anak sampaikan juga takutnya apa? Bisul. Pusing nanti. Gitu ya. Baik, untuk ini ada yang ditanyakan? Oke. Jadi kalau kalimat yang dua ini fi'il madhi depan dua madhi mudhari ini aktif untuk kalimat aktif, sedangkan dua yang di bawah terakhir itu kalimat pasif. Ya, aktif sama apa? Pasif. Bu Ayu bisa? Ada yang ditanyakan, Bu Lili? Oh, Bu Lili sudah hatam ini. Pak Ahmad, telepon. Ingat ya, masih baru. Opo istilah IGS, pokoknya ngono lah. Ya, karena memang istilahnya di dalam ilmu nahu dan shorof itu banyak istilah-istilah. Ya, jadi kita belum nasrif ini, belum masuk nasrif baru pengenalan istilah dulu. Ya, pengenalan istilah dulu. Sama urutannya Pak. Tapi nanti urutnya nyamping Pak ya itu ya.
Ini beda nanti. Jadi sampai buat aja nanti besok kalau sampai buatkan, ya tabel samping semua urut sampai ini terus bawah, gitu. Bisa nanti kasihkan ke teman-teman nanti biar Ana ini kan. Nanti kalau sudah jadi atau buat satu dulu aja, satu dulu kasihkan ke saya nanti baru saya isi itunya. Saya siapa namanya nih kalimatnya. Setelah itu baru bisa di copy aja, gitu aja. Biar lebih. Soalnya masukkan satu persatu sampai lumayan nanti. Ya. Nanti kalau mau sudah jadi semua sampai mau ketik lagi biar bagus nggak apa-apa. Nanti satu aja kasih kayak nanti baru. Sudah? Bu Sri masih aman? Yang mana Bu? Oh nanti dengan berjalannya waktu. Sekarang pokoknya istilah dulu. Ya, ayo sama-sama juga. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Masdar. Masdar. Isim fa'il. Isim fa'il. Isim maf'ul. Isim maf'ul. Fi'il amr. Fi'il amr. Fi'il nahi. Fi'il nahi. Isim zaman. Isim zaman. Isim makan. Isim makan. Isim alat. Isim alat. Fi'il madhi majhul. Fi'il madhi majhul. Fi'il mudhari majhul. Fi'il mudhari majhul. Nanti yang susah nulis bahasa Arabnya pakai bahasa Indonesia dulu aja. Untuk urutan ini ya. Untuk urutan ini kalau masih susah, masih bahasa Arab nulisnya susah, pakai bahasa Indonesia dulu. Fi'il madhi, fi'il mudhari. Yang penting saya inginkan paham istilah ini dulu. Ya, karena setelahnya nanti akan terus berkaitan dengan istilah ini. Nanti dengan berjalannya waktu, insya Allah akan paham. Oh ini fi'il madhi, kalau ini nanti. Saya belum masuk ke arti nih, baru apa? Istilah saja. Ya istilah saja. Yang saya mau kan tadi, kan kita belajar tasrif usul. Jadi maksudnya tasrif itu perubahan ini bentuknya nih. Maka perubahan dari satu kata kepada kata yang lain itu memiliki arti yang berbeda-beda. Bukan satu arti, dan itulah sorof. Maka kemarin sempat kita bahas mana yang lebih repot, ibu atau bapak? Bapak. Ibu kan nahunya, bapak kan nahunya. Sorof apa? Ibunya. Nah ini kerjaannya ibu itu ada 12, bapak cuma 1, cari duit. Ya, masya Allah. Maka Pak, ini kerjaannya. Dan pengalaman saya ketika kita hafal ini, ya untuk nahu lebih gampang. Ya ketika ini gak bisa dihafal, maka nahunya lebih gampang. Gitu ya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini dulu. Nanti kalau misalkan ada yang bingung, ya bisa japri ke Ana atau ditanyakan di grup. Biar nanti kita bahas bersama-sama di sana ya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan diberikan pemahaman dan diberikan istiqomahan, semangat untuk belajar bahasa Arab. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.